Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang teori kinetik gas ideal dan termodinamika. Dapat kita lihat penggambaran gas ideal pada ruang tertutup seperti ini ya. Gerakannya acak, partikelnya sangat banyak dan sangat kecil ukurannya. 1 mol gas itu terdiri dari 6 kali 10 pangkat 23 partikel, jadi sangat banyak ya. Kemudian tidak ada interaksi antar partikel atau gaya interaksi, gaya tolak atau gaya tarik antar partikel, dan gerakannya acak, tumbukannya landing sempurna sehingga yang berlaku hukum Newton tentang gerak dan berlaku hukum kekekalan momentum. Persamaan umum gas ideal PV sama dengan nRT, dengan P-nya yaitu tekanan, dan R-nya yaitu tetapan gas. Persamaan ini diperoleh dari beberapa hasil penelitian, diantaranya yang dilakukan oleh Boyle yang dikenal dengan hukum Boyle, di mana suhu dibuat tetap sehingga PV sama dengan konstan. Berikutnya, volume dibuat konstan atau isokorik yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. P per T sama dengan konstan. Kemudian hukum Charles, di mana pada sistem tekanan dibuat tetap atau dikenal dengan isobarik, atau V per T sama dengan konstan. Dari ketiga hasil penelitian tersebut, maka persamaan umum gas ideal ini bisa juga dinyatakan sebagai PV sama dengan NKT, di mana P-nya adalah tekanan, V-nya volume, dan N-nya jumlah zat, dan K-nya di sini adalah konstanta Stefan-Boltzmann. Karena gas ideal itu selalu bergerak, maka ada energi kinetik rata-rata. Energi kinetik rata-rata gas ideal itu bisa kita nyatakan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. Semakin tinggi suhunya, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Dan laju efektif gasnya atau laju root mean square-nya Vrms bisa kita tulis sebagai akar dari 3 kT per M0, di mana M0 itu adalah massa molekul dari gas tersebut. Dengan mengotak-atik persamaan, Vrms bisa juga sebagai akar 3 RT per M massa molar, atau boleh juga 3 P per Rho, di mana Rho-nya itu adalah massa jenisnya. Berikutnya tentang termodinamika. Secara singkat, untuk hukum 1 itu dinyatakan bahwa energi kalor terdiri dari usaha dan perubahan energi dalam. Q itu energi kalor, satuannya joule. W itu usaha, satuannya joule juga. Dan delta U yaitu perubahan energi dalam, satuannya joule juga. Untuk energi dalam bisa kita cari U sama dengan 3/2 NKT untuk gas monoatomik atau diatomik pada suhu rendah, dan untuk diatomik yang pada suhu sedang itu tinggal diganti menjadi 5/2.
3 dan 5 itu menyatakan derajat kebebasan dari gas tersebut bergerak. Secara umum usaha bisa kita cari dengan W sama dengan integral P dV. Untuk proses gas secara isobarik, W-nya boleh juga P kali delta V karena P-nya konstan. Untuk isokorik, karena tidak ada perubahan volume, maka W-nya sama dengan 0 atau delta V-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk secara isotermik atau delta T-nya sama dengan 0, W-nya seperti ini. Dan ada lagi proses secara adiabatik di mana tidak ada perubahan kalor pada sistem tersebut atau W-nya sama dengan delta U minus delta U. Untuk hukum kedua, termodinamika itu lebih banyak berkaitan dengan mesin kalor. Pada mesin kalor tidak mungkin seluruhnya dirubah menjadi usaha, tapi pasti ada yang dibuang. Sehingga Q yang masuk itu sama dengan usaha ditambah Q yang keluar. Maka efisiensi mesinnya bisa kita tulis sama dengan M sama dengan W per Q yang masuk. Untuk mesin kalor yang paling ideal disebut dengan mesin Carnot. Efisiensinya menjadi perbandingan dari perubahan suhu terhadap suhu normal atau N sama dengan 1 min suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi. Sekian materi singkat untuk gas ideal dan termodinamika. See you.